Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Oke teman-teman, seperti biasa, hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama DelFXP. Jadi ini berbicara tentang P-Network hari ini teman-teman. Jadi kalau kita melihat informasi, beliau mengambil informasi ini dari white paper yang ada di dalam P-Network. Memang P-Network telah menjadi salah satu topik pembicaraan yang paling banyak dibicarakan di dunia cryptocurrency. Jadi bagi mereka yang telah membaca white paper dan syarat penggunaan bagi P-Network sudah jelas bahwa P-Network memiliki visi untuk menjadi medium pertukaran utama untuk produk dan layanan. Jadi dengan potensi yang begitu besar, mari kita telusuri lebih dalam tentang bagaimana koin Pi akan memasuki bursa dan bagaimana volatilitasnya dibandingkan dengan cryptocurrency lain, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang tahapan open mainnet pada saat P-Network memasuki bursa-bursa yang ada di luar atau bursa-bursa yang ada di market crypto, sesuai dengan kalau kita lihat di sini P become live or P is listed in exchange, artinya memang P ini kalau kita lihat di white papernya di sini teman-teman, ini akan listing di market-market teman-teman. Dan P will be of similar volatility and subject to the same factor faced by other cryptocurrency. Artinya P-Network itu akan menghadapi persoalan yang sama dalam persoalan volatilitas seperti yang dihadapi koin-koin kripto pada umumnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat white papernya, silakan buka aplikasi P, kemudian ada tulisan TOS di sini teman-teman. Ini silakan klik di sini, kemudian silakan dibaca-baca, ada penjelasan seperti ini. Jadi kita akan berbicara tentang dampak volatilitas harga pada Pi bila Pi memang benar-benar di listing di market teman-teman. Jadi P-Network ini sedang bersiap untuk memasuki tahapan open mainnet dan tahapan untuk memasuki bursa cryptocurrency, dan ini membawa pertanyaan besar tentang bagaimana volatilitas harga ini akan mempengaruhi dampak dan nilai serta stabilitas dari P-Network teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan membahas dampak volatilitas harga, dan saya ulangi, dalam video ini kita akan membahas dampak dari volatilitas harga pada Pi jika di listing di market serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Jadi kalau kita berbicara, kalau ada teman-teman bertanya apa itu volatilitas harga, jadi volatilitas harga adalah ukuran perubahan harga sebuah aset kripto dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dalam konteks cryptocurrency, volatilitas seringkali tinggi karena pasar yang masih muda dan dinamis, teman-teman. Kita tahu bahwa di dalam dunia kripto, perubahan harga yang cepat dan tajam itu dapat memberikan keuntungan besar, tetapi juga di sisi lain dapat membawa risiko yang signifikan, teman-teman. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas harga Pi, yang pertama adalah permintaan dan penawaran. Jadi permintaan dan penawaran itu adalah faktor utama yang akan menentukan harga Pi di pasar. Jika permintaan Pi tinggi sementara penawaran terbatas, maka harga Pi akan meningkat. Sebaliknya, jika penawaran melebihi permintaan, maka harga Pi itu akan bisa jatuh secara drastis, teman-teman. Kemudian juga pada saat kita bicara tentang berita dan sentimen pasar, jadi berita positif atau negatif tentang P-Network seperti kemitraan baru, adopsi teknologi, ataupun regulasi pemerintah itu dapat mempengaruhi sentimen pasar. Sentimen positif dapat mendorong harga naik, sedangkan sentimen negatif itu dapat menyebabkan penurunan harga, teman-teman.
Kemudian pada saat kita bicara tentang likuiditas, jadi likuiditas ini mengacu pada seberapa mudah aset dapat dibeli atau dijual di pasar tanpa mempengaruhi harga secara signifikan, teman-teman. Jadi cryptocurrency dengan likuiditas tinggi itu cenderung memiliki volatilitas yang lebih rendah, sedangkan likuiditas rendah ini dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tajam. Kemudian juga yang harus diwaspadai adalah aktivitas spekulatif oleh trader yang mencoba memanfaatkan fluktuasi harga jangka pendek. Ini juga dapat meningkatkan volatilitas, teman-teman. Jadi pembelian dan penjualan dalam jumlah besar itu dapat menyebabkan perubahan harga yang sangat cepat. Pada saat kita berbicara tentang dampak volatilitas pada Pi Network, maka volatilitas harga merupakan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun ini juga membawa resiko kerugian yang signifikan. Jadi investor perlu berhati-hati dan mempertimbangkan strategi investasi yang matang pada saat koin Pi itu listing di market, teman-teman. Kemudian juga pada saat kita berbicara tentang stabilitas ekosistem Pi, volatilitas yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas ekosistem Pi Network. Jadi para pengguna mungkin ragu untuk menggunakan Pi sebagai alat tukar jika nilai Pi terlalu fluktuatif. Oleh karena itu, stabilitas harga penting untuk mendukung adopsi yang luas. Kemudian pengembang dan mitra bisnis yang berencana menggunakan Pi dalam ekosistem itu juga akan terpengaruh oleh volatilitas harga, teman-teman. Jadi ketidakstabilan harga itu dapat mempengaruhi perencanaan dan keputusan bisnis mereka. Jadi kalau kita berbicara secara white papernya, teman-teman, ini you understand that Ethereum and other blockchain technology, ini bahasa-bahasa sok-sok bahasa Inggris, teman-teman. You also acknowledge that after the mainnet of Pi, nah ini kalau ada keterangan, jadi Anda juga mengetahui bahwa setelah mainnet Pi ini become live, artinya open mainnet, maka Pi akan listing di exchange di market. Kemudian Pi akan mengalami volatilitas yang sama seperti yang dihadapi oleh koin-koin kripto lain. Ini adalah tulisan yang ada di white paper Pi, teman-teman, atau di katakanlah roadmap atau white paper, lebih tepatnya white paper. Jadi teman-teman silakan membaca. Artinya sebenarnya kalau kita berbicara tentang realita sesuai dengan white paper yang dituliskan oleh akun Twitter ini memang Pi akan mengalami naik turun harga, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sulit memahami bahasa volatilitas, lebih baik kita rubah bahasanya menjadi naik turun harga. Jadi naik dan turunnya harga dari koin Pi adalah aspek yang tidak bisa dihindari dalam pasar cryptocurrency, termasuk untuk Pi Network pada saat open mainnet dan pada saat listing di market-market umum. Meskipun volatilitas membawa risiko, dengan strategi yang tepat, investor dan pengguna Pi dapat mengelola dampak negatifnya. Jadi stabilitas harga yang lebih baik akan mendukung adopsi luas Pi sebagai alat tukar yang sah dalam ekosistem digital. Oke, teman-teman, demikian update informasi hari ini. Semoga bisa menambah literasi kita tentang white paper. Jadi kalau kita mau mengetahui tentang sebuah proyek kripto, itu langkah pertama yang wajib dibaca adalah white paper, teman-teman. Karena di white paper inilah kita akan tahu isi pikiran dan apa yang ada di benak kreator atau pencipta dari proyek ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.